Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Sri Desti Lestari. Saya mahasiswa Perbanas Institut. Eh, saya mengambil kuliah pasca sarjana program studi Magister Manajemen. Kali ini saya akan memaparkan sebuah tugas dari dosen kami, yaitu tentang manajemen pemasaran dan bisnis rintisan. Tugas kali ini adalah mengenai perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Satu, pengertian pasar bisnis. Yang kedua, pengertian dari pasar konsumen itu adalah sementara pasar konsumen sejenis pasar yang mengacu pada transaksi barang dan jasa antara organisasi dan pelanggan. Pasar konsumen disebut juga dengan business to customer. Business to consumer. Dalam pasar konsumen, sebuah perusahaan atau produsen menjual produk atau jasa mereka langsung ke konsumen akhir. Dalam transaksi yang dilakukan pada pasar konsumen, produk dijual kepada pelanggan baik untuk digunakan sendiri atau digunakan untuk anggota keluarga mereka. Jadi, bukan untuk menjualnya kepada orang lain. Pasar konsumen terdiri dari 3 sektor utama, yaitu fast moving consumer goods, consumer durables, dan consumer non-durables. Beberapa contoh yang biasa kita temui yaitu produk perawatan pribadi, perhiasan, dan makanan. Yang ketiga, ciri-ciri pasar bisnis. Kita bisa mengetahui perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen dari ciri-cirinya. Pasar bisnis ini memiliki beberapa ciri-ciri berupa: satu, kehadiran pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Meskipun pembeli mungkin sedikit, mereka sering membeli dalam jumlah besar. Yang ketiga, pelanggan yang terkonsentrasi secara geografis, jadi berada di lokasi geografis yang luas. Yang keempat, didorong oleh permintaan pelanggan akhir karena produksi disesuaikan untuk konsumen akhir, maka produk akan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen akhir. Yang selanjutnya, permintaan tidak elastis karena harga di pasar ini tidak mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, fluktuasi permintaan yang cepat sehingga bisnis lebih suka membeli dengan harga terendah. Adapun karakteristik pasar konsumen adalah pasar yang berfokus pada konsumen, yaitu pemasaran di pasar konsumen melibatkan pembagian konsumen sesuai dengan kesukaan, minat, ketidaksukaan, nilai, dan pendapat mereka. Branding dilakukan untuk mengubah atau meningkatkan persepsi konsumen terhadap produk. Pengemasan dilakukan dengan baik dan memperhatikan kualitas untuk menarik pembeli di pasar. Selanjutnya, promosi menggunakan berbagai alat promosi yang berbeda untuk meningkatkan penjualan. Terakhir, permintaan produk konsumen bersifat elastis karena dipengaruhi oleh pendapatan dan harga. 5. Jumlah pelanggan. Jika dibedakan berdasarkan jumlah pelanggannya, pasar bisnis memiliki jumlah pelanggan yang lebih sedikit. Namun, mayoritas pelanggan tersebut melakukan pembelian dalam kapasitas besar. Misalnya, produsen kemasan makanan yang menerima puluhan ribu pesanan plastik atau box makanan meski hanya berasal dari satu pelanggan. Sedangkan di pasar konsumen yang dikutip dari laman Quorn,
jumlah pelanggannya jauh lebih banyak, meski para pelanggan tersebut cenderung melakukan pembelian dalam jumlah yang kecil. Contohnya, transaksi di pasar konsumen, yaitu ketika pelanggan membeli produk kebutuhan sehari-hari untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual kembali, sehingga kuantitasnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan transaksi di pasar bisnis. Yang keenam, segmentasi pasar. Dalam pasar bisnis, segmentasi pasar atau cakupan pelanggannya cenderung lebih sedikit dibandingkan pasar konsumen. Walaupun pasar bisnis bisa menargetkan pelanggan hingga puluhan hingga ratusan, tetapi pasar konsumen bisa memiliki target pasar hingga jutaan pelanggan. Pasar bisnis mengelompokkan bisnis mereka berdasarkan industri, kepemilikan, tingkat teknologi, dan pasar akhir yang dicapai. Yang ketujuh, elastisitas permintaan. Untuk mengetahui perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen, bisa juga dilihat dari elastisitas permintaannya. Pelanggan individu di pasar konsumen seringkali lebih sensitif terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, mereka dapat menambah atau mengurangi jumlah pembelian produk atau jasa tertentu jika harganya naik atau turun. Selanjutnya, sedangkan di pasar bisnis, permintaan akan banyaknya produk atau jasa bersifat inelastis. Maksudnya adalah sebuah bisnis biasanya tidak akan menambah atau mengurangi jumlah pembelian produk atau jasa tertentu jika harganya naik maupun turun. Yang kedelapan, strategi pemasaran. Jika ditelaah dari segi strategi pemasaran, ada juga beberapa perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Melansir dari Bizfluence, kebutuhan dan karakteristik pelanggan yang berbeda membuat pasar bisnis dan pasar konsumen memiliki strategi pemasaran yang berbeda. Itu satu, pada pasar bisnis, strategi pemasaran yang dinilai cukup efektif untuk menjangkau pelanggan, yaitu menggunakan pendekatan yang terfokus dan disesuaikan, seperti kontak atau komunikasi antar pribadi. Yang kedua, sedangkan pada pasar konsumen memiliki target pasar yang lebih besar. Komunikasi massa merupakan salah satu strategi pemasaran yang paling efektif. Demikian paparan ini kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan kami mohon kepada Ibu dosen, mohon koreksinya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.